Mungkin kita akan berpikir menjadikan seorang anak hafiz Al-Quran tidaklah mudah. Tapi seorang ibu yang istimewa ini mampu mencetak 10 anak-anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Inilah Ibu Wiryaningsih, sering disapa Ibu Wiwi, lahir di Jakarta pada tahun 1962. Ibu Wiwi selain seorang ibu rumah tangga di keluarganya, juga sibuk dengan berbagai aktivitas dakwah. Berawal dari keinginan Ibu Wiwi bersama suaminya, yaitu berusaha mendekatkan anak-anaknya agar selalu bersama Al-Quran. Walaupun sibuk, Ibu Wiwi tetap meluangkan waktu khusus untuk mendekatkan anak-anaknya kepada Al-Quran dengan membekali pendidikan agama sejak dini. Dan kini 10 anak-anaknya telah menjadi hafiz Al-Quran. Nah, bagaimanakah kisah inspiratif dari seorang Ibu Wiwi yang sabar dan tekun mencetak anak-anaknya menjadi hafiz Al-Quran? Simak kisahnya hanya di Ngopi, ngobrol perihal iman. Ramai hari ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, dari pagi nih pelanggan ini. Ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Inilah manusia. Kalau banyak pekerjaannya, capek Ustadz. Ramai. Begitu ndak ada pelanggan, sepi betul. Ngeluh ya Pak Ustadz. Maka kata Nabi, manusia tempatnya keluh kesah. Gimana Pak Ustadz? Kopi apa nih? Alhamdulillah. Kopi Toraja. Oke, Toraja. siap. Ada yang mau pesan kopi juga Ustadz. Tamu spesial kita. Oke. Mau pesan kopi apa? Bunda Wiryaningsih, Bunda Wiwi. Ada coklat? Oh ada, boleh. Minum Siap. kopi Ustadz. Ya udah, Ya. Bundanya Coklat, coklat ya. siap. Oke. Kita Coklat, duduk. simbol kasih sayang. Waduh. Terima Silakan kasih duduk ya. Bunda. Terima Ini kasih. Bunda Wiryaningsih atau Bunda Wiwi Ustadz. Ya, Panggilannya Bunda Wiwi. 11 anaknya semuanya hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah. Ini Ustaz. mungkin boleh diceritain dulu 11-11-nya hafal Al-Quran atau seperti apa? Anak ini memang ada 11, tapi yang nomor 11 sudah meninggal. Jadi yang ada 10. Berarti Demikian jadi 10. Oke, sekarang ada 10 Ustadz ya. Mantu 6. Pertama memang motivasi dari ibu atau anak sendiri yang langsung mau? Orang tua tentunya. Anak-anak iya. itu kan seperti kertas putih. Ya, Oke. ya. Tergantung tintanya siapa yang memulainya, Ya. mengisi lembaran-lembaran hidupnya. Ustaz Ya, kan begitu. oke, betul. Ya, alhamdulillah Bapak almarhum dengan saya sudah mencintai Al-Quran. Itu ngajarinnya gimana ya? Karena anak 2 aja Ustadz kadang-kadang pusing ya. Iya, Ini iya, ada iya. 10. Gimana? Ya. Bunda Wiwi? Iya. Memang harus ada blueprint, Ustaz. Oh, Cetak birunya dari anak pertama. Nah, Oke. harus ada Contoh model. untuk adik-adiknya ya. Iya. Cetak biru supaya dia akan jadi teladan buat adik-adiknya. Walaupun Pilot sewaktu project. Kalau udah bener Boleh awalnya, iya. ke bawahnya udah. Dan memang betul. Coba Iya. lihat yang bersaudara. Biasanya itu adik itu melakukan apa yang dilihat dari kakaknya. Oke, mungkin kan emak-emak, ibu-ibu di rumah ini juga penasaran ya. Dan juga terinspirasi sekali dengan Bunda Wiwi, anaknya bisa hafal Al-Quran. Mungkin apa aja yang dilakukan ini bisa Ya dikasih tahu betul. gitu. Iya. Apa dititip di pondok atau Bunda Wiwi sendiri yang Mengajarkan. jadi ustazanya? dua-duanya. Jadi oke. memang kami orang tua terutama pertama ini anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah ya. Kedua kompak Bapak dan Ibu, Oh, orang tua. Saya ngajarkan sendiri anak-anak. Kompak dalam arti satu visi. Satu visi. Jangan sampai misalnya ibunya pengen A, bapaknya pengen B. Jadi kalau itu misal agak berat itu agak berat ya. sebab repot. Ya, Kan yang betul. membiayai sekolah anak-anak kan bapak. oh Bapak. Atau misalnya bapaknya kepengen A, pengen ibunya pengen B, juga berat. Jadi kita harus sevisi. Alhamdulillah saya mengajarkan sendiri anak-anak, ba'da subuh dengan ba'da maghrib. Nah, ketika sudah mulai lancar mereka baca Quran, kemudian Bapak sebagian memulai menghafal Al-Quran di rumah. Nah, dilihat ini kemudian Bapak memasukkan sebagian anak-anak ke pesantren, pesantren Quran. Jadi ada yang selesai hafal Quran 30 juz itu nomor 2, itu umur 9 tahun 10 bulan. Dia menghafal hanya 2 tahun 8 bulan.
Alhamdulillah 30 juz selesai. Sekarang sudah punya sanad, hafalan, riwayat hafiz. Nah, kemudian yang pertama selesai menghafal 30 juz itu ketika usia 12 tahun. 13 tahun kelas 2 SMP ya. SMP di pesantren. Kemudian selesai di TB, sekarang sudah bekerja. Kemudian ditiru oleh adik-adiknya semua. Nah, yang nomor 8 selesai menghafal 30 juz itu usia kelas 6 SD. Jadi tradisi ini kami jaga terus sampai sekarang, Ustadz. Intinya bagaimana bukan selesai menghafal, tapi bagaimana hidup terus bersama dengan Al-Quran. Penelitian menginformasikan 1 sampai 7 usia emas, pertumbuhan otaknya. Iya, betul. Maka di situ perannya seperti tua. dikatakan Mbak Wiwit tadi, ya Bunda Wiwit, bahwa di sini saatnya kita mau menulis apa. Betul. Jadi ilustrasi sederhana diberikan, anak ibarat kertas kosong. Nah, Allah kasih saya, ada saat ini kertas kosong. Silakan kau tulis apa saja. Terima kasih. Mau jadi dokter, mau jadi mau jadi dokter, mau jadi hafiz, mau jadi tentara, kau terserah mau tulis apa. Tapi ingat, semua yang kau tulis nanti ada pertanggungjawabannya. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga nanti. Nah, yang berat itu adalah menulis ini. Kadang-kala kita mau menulis, tiba-tiba datang gangguan. Nah, apa saja itu apalagi gangguannya? ini manusia, bukan bukan benda mati ya ini. Betul. Ya. Ya, sebagaimana sifat manusia, kadang ada malas, jenuh, kadang mungkin satu saat dia menolak. Ya, ada situasi-situasi semacam itu. Bunda, tadi kan seperti anak pada umumnya. Anak saya juga begitu, anak tetangga saya juga begitu, tetangga saya juga begitu, tetangganya begitu. Jenuh, Ya, malas, ingin bermain. Nah, itu ketika Bunda menghadapi seperti itu, apa yang Bunda lakukan? ya ini tidak memaksakan, menahan diri dulu sebentar. Makanya saya katakan tadi di awal, Ustadz, kita harus bersabar. Tapi kita kemudian tidak mundur. Ada satu contoh misalnya Mas Rizky ya, satu anak saya, yang dia tidak seperti kakak-kakaknya. Kalau sudah diminta misalnya pagi-pagi habis subuh itu atau pada maghrib ngaji, kami ada yang disebut dengan ngaji bersama atau halakoh Quran di rumah sama orang tua. Kadang-kadang bapak nggak ada ya dengan ibunya, kalau ibunya pergi bapak dengan bapaknya gitu ya, almarhum. Males, ya sudah sekarang bisanya bagaimana? Ketika dia setoran alif lam mim, dzalikal kitab, udah Bu ya udah. Tidak dipaksakan ya Ustadz ya. Besok lagi dimulai lagi, besok ya, iya gitu. Hanya 5 menit, yang penting tiap hari. Alhamdulillah Mas Rizky, Ustadz Dasat, kami tidak ada istilah libur bersama Al-Quran. Masya Allah. Belajar yang lain boleh libur, tapi dengan Al-Quran tidak boleh ada libur. Berarti targetnya bukan harus hafal, tapi kita selalu dekat dengan Al-Quran ya. Betul, Bunda. Mas. Kita minum dulu Bunda. Ustaz, kita minum dulu. Sudah ada nih minumannya. Masya Allah, seru sekali di ngopi ya, ngobrol perihal iman. Sekarang tantangannya banyak sekali Ustadz ya, apalagi mungkin kalau yang penghafal Al-Quran ini untuk menjaga seperti apa agar hafalannya ini tetap maksimal begitu Ustadz ya. Saya ini beberapa tempat pesantren penghafal Quran saya kunjungi. Semua seragam. Anak santri tidak boleh pegang handphone. Betul. Tidak boleh pegang handphone. No gadget, di mana aja, tidak ada. Kalau dia mau komunikasi orang tuanya sekali sepekan. Betul. Hari Ahad. Ya, nah, ini juga penting. Jangan juga ndak ada komunikasi. Jangan sampai anaknya penghafal Quran tapi hilang ikatan emosi antara anak dengan orang tua karena ndak pernah komunikasi. Gagal itu. Ndak ada gunanya hafalan Quran seperti itu kalau anak kita kemudian ndak hilang rasa cinta. Tapi tidak akan ada anak yang hafal Quran durhaka sama orang tuanya. Ndak mungkin ya. Nah, untuk itu ternyata dibuktikan bahwa handphone ini menjauhkan anak kita dari Quran. Maka solusinya batasi. Harus ada pembatasan. Ya, program yang terbaik adalah anak diberikan instrumen-instrumen dunia anak dalam hal ini main yang selalu ada hubungannya dengan Quran. Alhamdulillah sekarang Mas Rizky,
Ya, karena ada perusahaan-perusahaan yang sudah menyadari ini, maka ada mainan-mainan anak-anak itu yang memang membuat anak kita cinta kepada agama. Saya tidak usah menyebut merek. Buku ada itu. Bisa ada suaranya, Ustaz, ya, ada orang MP3, ngajinya. ada semua. Kemudian sajadah, semua. Tinggal orang tua mau ndak terjunkan anak-anak kita terhadap mainan-mainan yang mendekatkannya kepada Al-Quran. Cuma orang tua itu ketika mau ke situ, jangan kau pikir setan menyerah. Enggak, setan masuk. Sudahlah, hafal Quran enggak produktif. Hafal Quran enggak bisa jadi insinyur. Hafal Quran enggak bisa jadi dokter. Masukkan anakmu di sini sekolah ini. Itu setan bisikin. Bunda, kan susah itu anak kita menghafal 30 juz. Dia pertahankan sangat sulit. Apalagi sudah berinteraksi dengan dunia kerja. Namanya mungkin ya. Ya, karena kan orang itu bisa menghafal kalau dia ulang-ulang. Dan susahnya kita karena bahasa kita dengan Quran beda. Iya kan? Kalau orang Arab gampang menghafal, ya bahasanya. Dia tahu isinya. Tapi kalau kita kan hafal tidak tahu maknanya. Mereka nggak perlu translate lagi, kita harus artikan lagi. Nah, ketika dia sudah kerja, tidak mungkin masuk di perusahaan dia ada kata manajernya, "Dek, kau bukan mau hafal Quran di sini, harus kerja." Nah, pada saat berinteraksi dengan dunia kerja lambat laun, hafalan pasti sudah mulai bukan hilang ya, longgar. Nah, tidak mungkin juga anak kita mau menghafal seterusnya. Dia butuh tenaga, dia butuh kerja. Dia ada anak istrinya harus dinafkahi. Maka disitulah pentingnya anak-anak kita hafizah ini dibekali pengetahuan dan keterampilan yang bisa membuat dia juga gampang diterima dalam dunia kerja. Itu Bunda ya. Sebenarnya ketika kita punya komitmen bersama, hidup bersama dengan Al-Quran dan Al-Quran agenda dalam kita, dalam hidup kita, itu bisa diprogram, Ustaz. Alhamdulillah anak-anak kami, mereka juga kerja berkompetisi ya, dengan latar belakang ilmu juga bukan seluruhnya ilmu agama. Ya memang ada tingkat kelengketan. Jadi misal 30 juz, lengketnya 15 juz, lengketnya 10 juz. Tapi intinya kepada muayashahnya itu, interaksi terus dengan Al-Quran. Dan itu bisa diprogram. Misalnya murojaahnya atau mengulangnya itu setiap hari setengah halaman atau 1 halaman. Jadi terus, dan memang tidak boleh sendiri. Pertama harus ada lingkungan yang menjaga dia. Itu sebabnya saya juga alhamdulillah kami di rumah membangun muyasar Quran Learning Center, hanya kecil aja. Sebenarnya intinya sih kepada lebih ngajarin tetangga supaya pada bisa baca Quran, karena masih banyak kan jutaan saudara kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Padahal itu dibaca dalam sholat. 60%. Iya, padahal itu kan dibaca dalam sholat. Ya. Dibaca dalam sholat kan Al-Quran. Intinya seperti itu. Dan tadi menjaga iklim bersama Al-Quran tiap hari. Anak-anak ini harus dibuatkan laboratoriumnya lah gitu, labnya. Nah ada yang memang tingkat kelengketan setelah mereka selesai 30 juz, tidak semuanya juga kemudian bisa lengket 30 juz, itu harus terus diulang-ulang. Ada beberapa yang sudah mutkin istilahnya ya Ustaz ya? Iya, yang sudah lengket dan mereka sudah punya sanad, ada 3 anak, sanad hafalan yang bersambung kepada Rasulullah. Riwayat Hafiz An-Asim, sudah ada beberapa yang mempunyai sanad. Itu jadi harus berguru begitu seterusnya. Ini yang dilakukan untuk menjaga Ustadz ya, tapi ini dilakukan terus sampai sekarang, Bunda Wiwi? Sampai sekarang, bahkan ada yang paginya kerja seharian, nanti malamnya ngajarkan Quran. Kita buat kondisinya seperti itu supaya minimal mereka tetap bersama dengan Al-Quran. Kalaupun tidak lagi bisa mengulang seluruhnya, mereka pernah menghafal istilahnya, intinya hidup bersamanya itu, tidak meninggalkan. Mas Rizky, saya ketawa tadi sebab Bunda katakan harus ciptakan lingkungan. Jadi istri saya itu dulu santri. Dia hafizah, penghafal Quran, pengantin-pengantin baru. Saya jadi repot juga. Sebab memang tidak bisa dia kalau sendiri. Harus ditemani untuk ngecek. Saya capek nih pulang ceramah. Sudah tiba ya, murajatnya dulu. Saya capek. Memang itu harus diciptakan. Iya, harus ada lingkungannya. Dan ada fakta. Hampir universitas ternama, ya termasuk universitas saya, tempat saya ngajar, Universitas Hasanuddin Makassar, itu membuka peluang bagi anak hafiz, penghafal Quran, kalau dia hafal 20 juz, mau jurusan apa saja.
Mau kedokteran, mau teknik, apa saja. Tapi ada memang khusus kita dibikin Jalurnya, lembaga yang ngetes hafalannya. 20 juz, kalau dia 20 juz, kau mau jurusan apa saja? Dan saya tanya dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Ternyata yang lulus itu karena tes hafalan Quran yang bagus, itu lebih cerdas. Dan itu sangat masuk akal. Kan Ini ada hubungannya berarti ya? Orang menghafal bos itu otaknya bukan Dengan bukan kecerdasan. kaleng. Kita ngopi dulu biar nggak Ngobrol jadi perihal kaleng-kaleng. iman. Yes, ngobrol perihal iman. Aduh, Masya Allah. Ya. Fauzi anaknya berapa nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah punya anak 3 nih. Alhamdulillah 3. Kalau Nah, Bunda Wiwi 11 Pengen juga nih. nih belajar nih gimana anak-anak itu punya apa ya, motivasi untuk jadi tahfidz. Apakah ya mungkin biar kita ngasih ke anak-anak kefadolannya atau kelebihannya orang yang tahfidz Quran tuh gimana gitu sehingga timbul dari dirinya sendiri gitu, Bunda. Nah, ini tipsnya gimana Bunda buat sharing-sharing buat saya juga, Bunda. Kiat-kiatnya seperti apa, Bunda Wiwi? Nah, kalau makasih nih Mas Fauzi. Fauzi. Nah. Jadi kalau di dalam cita-cita atau keinginan Mas Fauzi sudah ada seperti itu, harus komitmen dulu Kak. Oke. Kalau muncul rasa malas dari diri, harus semangat gitu kan. Artinya gini, ketika kita menanamkan kepada anak-anak, mulai dari pengenalan Al-Quran dulu kan. Misalnya anak itu bisa duduk 1 menit atau 5 menit ya Ustadz ya. Kan dia kadang-kadang suka lari-lari tuh dari umur 3 tahun ya. Jadi kita duduknya itu minimal setengah jam bersama Al-Quran. Minimal setengah jam, Ji. setengah jam. 30 menit. Oh, iya. Jadi pegang Al-Quran, kita ngaji. Nah anak kita lari-lari, dia setoran. Alhamdulillah dulu saya menggunakan apa yang ada di rumah Ustadz. Ada kardus. Saya potong-potong, saya bikin huruf A, ba, ta, sa. Cukup setiap hari A. Pengenalan hurufnya untuk membaca. Tapi untuk hafalan kalau mau tidur, terutama sering diperdengarkan. Waktu yang tepat ya. Menjelang tidur. Intinya Menjelang tidak tidur, Ustaz. boleh ada libur bersama dengan Al-Quran. Lagi pergi tamasya, piknik, saya selalu bawa buku dulu qiraati. Kemudian anak 1, anak 2 qiraati, anak ketiga itu mulai dari Iqra. Masya Allah. Jadi di samping itu mengenalkan huruf-huruf, mendengarkan hafalan, mau tidur. Nah yang ketiga rumah 24 jam menyetel murotal. Bunda gini yang membuat penasaran. Selama ini sebelum punya anak itu, awal pengantin dan sebelumnya Bunda cari nafkahnya, kerjanya suami apa Bunda? Aktivitasnya Bunda. Saya, mohon maaf ya Ustaz ya, saya waktu menikah umur 21 masih mahasiswa tingkat 3. Saya dulu kuliah di 2 tempat, di Fakultas Hukum Unisba dan Fakultas Hukum Unisba dan Fikom Unpad. Fakultas Ilmu Komunikasi. Unpad. Dan kuliah di FH Unisba. Ketemu Bapak di Bandung. Bapak nggak mengajar. Dosen. Oh dosen. Nah, kemudian karena sudah menikah, umur 24 saya melahirkan. Saya ulang punya cita-cita, saya ingin mengajarkan semuanya anak-anak saya baca Al-Quran sendiri di tangan saya. Sebagaimana ibu saya dulu mengajarkan saya seperti itu. Termasuk baca, tulis, hitung. Jadi anak saya rata-rata umur 5 tahun sudah bisa baca, tulis. Masya Allah. Jadi sebenarnya yang ingin saya garis bawahi adalah penghasilan dan apa yang dimakan anak kita itu sumbernya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Karena Nabi berwasiat, jangan kau berikan anakmu makanan dan minuman yang haram, supaya dia tidak berpikir yang haram-haram. Nah, baru saya tahu, dosen itu kan sepertinya tidak ada proyek-proyek fiktif, ya kan? Setiap hari mengajar. Dosen di Asyafi'iyah. Ya, jadi makan dan minum halal. Amin. Ya kan? Nah, Insyaallah. nggak masuk akal toh. Berapa gajinya dosen? Betul. Tapi bisa menghidupi 12 manusia, 13 suami istri, 2 tambah 11. anak. Tapi kan Allah yang ngatur rezeki. Allah tidak minta kau kaya Ustadz. Allah cuma minta bekerja. Berapa hasilnya biarkan Allah. Kalau kau menghalalkan segala cara biar banyak kau punya dapat, tapi anakmu dapat dampaknya jadi kepala batu, istri membangkang. Tapi kalau kita tidak menghalalkan segala cara, cari nafkahnya secara halal, meskipun sedikit berkah.
Saya penasaran begitu ya Bunda Wiwi, apa ya tanggapan dari anak, respon anak-anak, ucapan terima kasih yang diberikan anak-anak kepada Bunda Wiwi Setelah mereka setelah jadi mereka besar-besar. jadi orang hafal Al-Quran? Ya mereka berusaha menjadi anak-anak yang soleh, dan mereka waktu ditanya awal juga bahwa kami menghafal Quran karena berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Silakan Ustadz Dasat Latif menyampaikan kesimpulan dari ngobrol perihal iman kita Ya, hari ini. suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke suatu tempat. Kira-kira dari sini ke sini. Untuk sampai ke sini, Nabi melewati pemakaman. Nah, ketika tiba di pemakaman, Nabi lalu bersabda, "Saudaraku, langkahkan kakimu dengan cepat." Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampailah Nabi di tujuan. Setelah hajat terselesaikan, Nabi balik lagi dengan rute yang sama. Juga melewati area pemakaman. Ketika lewat area pemakaman, tanpa perintah, sahabat langsung percepat langkahnya. Karena tadi kan pergi disuruh percepat. Berarti asumsi sahabat ini di sini juga harus percepat. Percepat langkah dilewati pemakaman. Nabi lalu bersabda, "Santai meko, ndak usah buru-buru. Biasa saja." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, waktu pergi kami disuruh buru-buru. Ini pulang ndak lagi, ada apa?" Rasulullah lalu menyampaikan, "Andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar betapa disiksain orang tadi. Waktu pergi disiksa dia, dihukum dia. Saya tidak betah mendengar dia lama dihukum, tidak tahan saya mendengar, tidak tega saya lama mendengar. Maka ku percepatkan langkahku supaya saya tidak dengar lagi. Waktu balik tidak lagi. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril, Allah sampaikan kepada penyiksa di kubur, 'Wahai malaikatku, hentikan siksaanmu.' Kenapa? Tidak mungkin orang tuanya saya siksa di kubur, sementara anaknya di dunia lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masa bapaknya saya siksa di kubur, anaknya menyebutku dengan nama Allah, pengasih dan maha penyayang." Allahu Akbar. Baru sekedar mengucapkan dan membaca basmalah, orang tua di kubur sudah dibebaskan dari azab kubur. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi lagi, Ustadz, Bunda Wiwi. Ngobrol perihal iman.